Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Pada sore ini ketemu lagi dengan channel Suyono Nano. Pada sore kesempatan ini saya akan membahas tentang aksi nyata, yaitu tentang pembelajaran pemahaman merdeka belajar. Dengan aksi nyatanya tahapan pemahaman tentang merdeka belajar yang saya susun setelah saya mengikuti pelatihan di eh, PMM. Untuk itu Bapak Ibu biar tidak gagal pemahamannya kita bersama-sama, mari kita belajar bersama-sama. Jadi aksi nyata saya ini yaitu tahapan tentang pemahaman merdeka belajar. Ya, tahapan pemahaman tentang merdeka belajar. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya apa sih? Jadi latar belakang munculnya Merdeka Belajar. Mungkin sering Bapak Ibu kita dengar ya, Merdeka Belajar saat ini Bapak Ibu guru sudah diwajibkan untuk yang ASN itu diwajibkan untuk ikut di PMM, di mana di sana program yaitu di Pelapor Merdeka Mengajar. Sini Bapak Ibu, pengenalan konsep Merdeka Belajar. Saya ambil aksi nyatanya dengan judul ini ya. Latar belakang dulu, apa toh? Sudah 1 abad lebih ya. Kalau dimulai pergerakan Budi Utomo 1908, ya berarti sudah mencapai 116 tahun ya. Jadi sudah 1 abad lebih konsep Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi gagasan ini dijadikan dasar oleh Menteri Pendidikan saat ini, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya saat ini untuk mencapai tujuan pendidikan tentunya. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Seperti yang telah diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk apa? Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, para gurulah sebagai penentunya. Karena mereka yang terjun langsung di dunia pendidikan. Selanjutnya, pengertian merdeka belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka belajar adalah pendidikan yang menekankan kebebasan dan kemerdekaan dalam belajar, baik secara individu maupun kolektif, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Konsep ini berakar pada gagasan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya sendiri, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Selanjutnya materi paparannya adalah memahami tujuan pembelajaran merdeka. Ini ya kita kecilkan dulu ya terbaca. Oke. Merdeka Belajar adalah sebuah program baru yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Program ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada siswa dan mahasiswa dalam memilih pelajaran yang diminati sehingga mereka dapat mengembangkan minat dan bakatnya secara optimal. Adapun karakteristik Merdeka Belajar dikembangkan dengan lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial serta pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Berikut ini karakteristik Merdeka Belajar yang diterapkan antara lain
Satu, pembelajaran yang digunakan berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Yang kedua, fokus terhadap materi esensial sehingga terdapat waktu untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar pada siswa tentunya, contohnya literasi dan numerasi. Karakteristik yang ketiga, guru untuk bisa melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik. Ini antara lain 3 karakteristik merdeka belajar. Terus apa pentingnya guru dalam memahami merdeka belajar? Menurut saya itu pada dasarnya guru dalam menjalankan tugas itu sudah diatur dengan jelas ya. Langkah-langkah kegiatan proses belajar, proses pembelajaran di dalam kelas itu sesuai dengan jenjangnya oleh Menteri Pendidikan dalam setiap adanya perubahan kurikulum. Artinya apa? Dengan perubahan kurikulum ini ya selalu diikuti oleh Permendiknas tentang standar ya, tentang proses. Seperti contoh di Permendiknas tahun 2023 ya, pada Permendiknas 42 tahun 2003 itu tentang standar proses. Di sana sudah juga dikatakan mulai dari guru itu bagaimana pembukaannya, kegiatan pendahuluan sampai kegiatan akhir. Di dalam KBM, kegiatan proses belajar mengajar, di sana dikatakan harus ada kolaborasi, harus ada antar siswa dan segala. Namun pada saat itu mungkin Bapak Ibu guru belum menggunakannya, masih menggunakan yaitu pola-pola kurikulum yang di mana Bapak Ibu guru saat itu masih eh, didapat dari waktu belajarnya ya kurikulum sebelumnya. Namun saat ini mengingat ini ya pada Permendikbud Ristek nomor 16 tahun 22 yaitu tentang standar proses. Dari sini guru hendaknya memahami secara mendalam petunjuk teknis yang dijabarkan pasal demi pasal yang mengatur guru dalam perencanaan dan pelaksanaan mengevaluasi proses pembelajaran di kelas. Dengan demikian, guru akan lebih mudah mengenali tahapan-tahapan memahami konsep merdeka belajar. Dengan memilih salah satu berbagai strategi pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didiknya. Jadi pentingnya guru ini harus menguasailah Permendiknas tentang standar proses. Kenapa kok kita pilih standar proses, kok tidak standar kurikulum, tidak standar isi, tidak standar itu? Itu ya juga, tapi bagi guru itu sendiri, inilah standar proses itu adalah kebijakan yang mengatur seorang guru, mulai membuka ya di kelas, diatur semuanya di sana. Kegiatannya seperti apa? Dirinci banget Bapak Ibu. Oke. Pentingnya guru dalam memahami merdeka belajar. Selanjutnya, memahami standar proses sebagai acuan dalam memahami merdeka belajar. Ya, oke. Pelaksanaan mana ini tadi? Memahami standar proses sebagai acuan dalam memahami merdeka belajar. Satu, standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien
untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Ya, strategi pembelajaran yang dirancang untuk memberi pengalaman belajar yang berkualitas sebagaimana dimaksud di atas, hendaknya dilaksanakan dengan satu, memberi kesempatan untuk menerapkan materi pada problem atau konteks nyata, mendorong interaksi dan partisipasi aktif peserta didik. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia di lingkungan satuan pendidikan dan atau di lingkungan masyarakat dan atau menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Paling tidak, usaha guru itu antara lain, satu, memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan gagasan baru. Yang kedua, membiasakan peserta didik untuk mampu mengatur dirinya dalam proses belajar. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan diri. Yang keempat, mengekspresikan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Apa relevansinya dengan era digital ini? Merdeka Belajar adalah sebuah konsep pendidikan yang diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia saat ini, yaitu Pak Nadiem Makarim. Konsep ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada siswa dalam menentukan jalannya pembelajaran, termasuk memilih materi, metode, dan waktu belajar. Relevansi Merdeka Belajar dengan model pembelajaran abad 21 adalah sebagai berikut. Satu, pengembangan karakter siswa. Ya, kurikulum Merdeka ini lebih menitik beratkan pada pengembangan karakter siswa. Keterampilan 4C. Model pembelajaran abad 21 menuntut siswa untuk mencapai keterampilan 4C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Yang ketiga, holistic learning. Jadi, merdeka belajar secara konseptual juga berarti merdeka secara menyeluruh, secara holistik, satu sama lain saling mengisi serta dibutuhkan suasana belajar yang menggabungkan aspek-aspek intelektual, emosional, fisik, sosial, estetika, dan spiritual dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh dan seimbang sehingga mereka dapat menjadi individu yang lebih baik dan berkontribusi positif pada masyarakat. Holistic learning menekankan pentingnya memperlakukan semua elemen kehidupan dengan hormat, termasuk tanah dan elemen alam lainnya. Siswa belajar bahasa dan keterampilan penting lainnya melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan mereka. Relevansi yang keempatnya, konsepsi Ki Hajar Dewantara. Konsepsi kurikulum Merdeka Belajar yang dirumuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim selaras dengan konsepsi yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Adapun sumber ini dari education.org. Terus pentingnya kerjasama guru dan orang tua. Sangatlah penting kerjasama antara guru dan orang tua dalam memahami dan mendukung konsep merdeka belajar dalam pembelajaran di kelas. Guru perlu membantu orang tua mengurangi efek negatif dari gadget, TV, film, video game, dan media lainnya pada pertumbuhan moral anak-anak. Dengan mengarahkan, ini maksudnya guru dengan mengarahkan mencari informasi tentang pembelajaran atau tugas-tugas sesuai minat dan bakat masing-masing peserta didik sesuai dengan perkembangan mereka sehingga terwujudlah pembelajaran sepanjang hayat. Jadi sangat penting banget kita seorang guru wajib bekerja sama dengan orang tua agar orang tua itu bisa mendukung, bisa membantu anak-anak muridnya
supaya orang tuanya untuk menyuruh mengurangi efek-efek negatif dari yang telah disediakan ya. Misalnya HP, TV ya. Kesimpulannya dan tindak lanjut. Mengingat begitu pentingnya konsep Merdeka Belajar dalam pendidikan di era digital, maka yang dapat dilakukan oleh guru dan orang tua yaitu bersama-sama mengimplementasikan konsep Merdeka Belajar ini dalam pembelajaran sehari-hari. Setelah memahami konsep Merdeka Belajar dari berbagai referensi dan memahaminya, maka siswa akan belajar dengan senang tanpa rasa takut kalau tahapan kompetensi mereka itu tidak muncul bersamaan dengan temannya di kelas yang sama. Dan anak bisa mengakses sumber belajar secara luas sesuai dengan bakat dan minat mereka dari berbagai media sosial. Dengan demikian, siswa akan mengalami merdeka belajar, memungkinkan siswa untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran mereka, termasuk dalam menggunakan teknologi. Maka pendidik pun akan lebih mudah dalam mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Jadi memang lain harus berubah Bapak Ibu ya. Kalau di saat dulu kita mengajar duduk diam dengar anak kita beri konsep-konsep pengetahuan, kemudian kita beri tugas, ya kan. Udah, misalnya hari ini kita pertemuan, kita beri konsep-konsep, kita cerita panjang lebar, terus anak menyelesaikan di zaman dulu, di saat ini. Nah, dengan demikian mereka itu memungkinkan siswa mengambil inisiatif. Jadi pusat pembelajaran itu bersumber dari anak. Yang satu saling mm, memberi informasi satu sama lain. Jadi gurunya sebagai fasilitator ya. Jadi Bapak Ibu, demikian ini paparan perolehan kumpulan dari setelah melalui modul ya 1, 2, 3, 4, 5 tentang pemahaman Merdeka Belajar. Maka dari itu Bapak Ibu mohon sarannya, mohon dukungannya ini dan umpan balik. Jawab jawab pertanyaan berikut dengan mengisi jawabannya di komentar. Satu, dari paparan yang saya sampaikan, sebelumnya saya pikir apa Bapak Ibu ya, Merdeka Belajar ini apa? Nah, ternyata begini-begini. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah apa? Silakan Bapak Ibu kontribusinya, kolaborasinya, kita mari berkoordinasi bersama-sama. Untuk itu kami harap betul itu paparan ini menjadi salah satu referensi, salah satu penyemangat untuk Bapak Ibu untuk tetap belajar. Oke, terima kasih. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.